Intro. Rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada sore hari ini kita dapat bertemu yaitu dalam kelas online. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 5 katakan saya sendiri Ardianto sebagai moderator, ada Ibu Fitri Handayani sebagai pemateri, ada Ibu Fitri Yati Purnama sebagai pemateri, ada Ibu Maidina Putri sebagai pemateri, dan Mbak Sena Naimatus Masufa sebagai pemateri. Di sini kami akan membahas tentang modul 12, yaitu prosedur pengelolaan program bimbingan dan konseling di SD. Untuk materi pertama atau presentasi pertama akan disampaikan oleh Mbak Sena Naimatus Masufa. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada Pak Ardi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bimbingan konseling. Kegiatan belajar 1. Jenis-jenis perangkat bimbingan dan konseling di SD. A. Perangkat pengumpulan data. Program bimbingan dan konseling yang telah disusun sedemikian rupa dapat dilaksanakan secara efektif apabila didukung oleh tersedianya berbagai perangkat yang diperlukan, terutama yang berkenaan dengan hal-hal berikut. hal-hal berikut, yaitu yang pertama, perangkat pengumpul data, seperti format-format pedoman observasi. 2. Perangkat penyimpan data seperti buku pribadi dan siswa. 3. Perangkat informasi seperti buku informasi atau paket bimbingan pribadi, belajar, pendidikan, dan daring. 4. Perangkat teknis administrasi seperti buku catatan kegiatan bimbingan dan konseling, belangko, surat panggilan orang tua atau wali, dan kunjungan rumah. Berikut akan dikemukakan beberapa perangkat bimbingan yang dipandang sangat penting. Observasi merupakan salah satu teknik atau cara mendapatkan data yang dibutuhkan tentang siswa. Teknik observasi terdiri atas sejumlah cara untuk memahami individu mengenai aspek yang bersifat perbuatan, misalnya kebiasaan belajar, tingkah laku di kelas, hubungan sosial, aktivitas dalam diskusi, ketetapan melakukan suatu tugas, dan sebagainya. 1. Pedoman observasi merupakan pedoman tertulis bagi pengamat atau guru yang berisikan rumusan tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tujuan, sasaran, dan fokus observasi. 3. Pengamat, waktu, dan tempat pelaksanaan observasi. 3. Cara atau prosedur observasi serta pencatatan dan pengolahan data. Pengumpulan data dengan observasi dapat dilakukan dengan yang pertama, catatan anekdot. Catatan anekdot ini biasanya berisi catatan tentang suatu peristiwa yang unik dan penting berkenaan dengan seorang siswa atau sekelompok siswa tertentu. Yang kedua, daftar cek. Daftar cek atau sering disebut checklist merupakan suatu daftar yang mengidentifikasikan sejumlah aspek atau masalah tertentu yang sedang menjadi kepedulian pengamat. 3. Skala penilaian. Penilaian skala. Penilaian adalah alat pengumpul data yang dipergunakan dalam observasi untuk penjelasan, menggolongkan, menilai individu atau situasi. Apabila digunakan untuk melaksanakan, menggolongkan atau menilai diri sendiri.
Sekali itu dinamakan inventory atau self-report form. Apabila skala penilaian ini digunakan khusus untuk menilai, menerangkan, atau menggolongkan sikap individu atau kelompok tertentu, menerangkan atau menggolongkan sikap individu atau kelompok terhadap sesuatu disebut skala sikap. 2. Pedoman wawancara. Wawancara merupakan cara memahami atau mendapatkan data tentang siswa melalui pembicaraan atau tanya jawab serta tatap muka. Maksudnya langsung atau dengan mengadakan tanya jawab secara lisan antara orang yang mewawancarai dan yang diwawancarai. Mewawancarai merupakan teknik umum dalam menemukan masalah. Wawancara dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada yang diwawancarai untuk mengemukakan masalah yang ada di dalam dirinya, baik yang berkaitan dengan pikiran, perasaan maupun pendapatnya. Pedoman wawancara harus disusun bersama-sama dengan alat untuk mencatat hasil wawancara itu. Dalam hal ini, sebelum wawancara dilakukan, hal-hal yang akan ditanyakan harus terlebih dahulu disusun berdasarkan analisis masalah masalah pokok yang menjadi pusat perhatian secara cermat. 3. Angket atau daftar isian. Angket adalah alat pengumpul data yang berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang diajukan kepada subjek responden untuk mendapat jawaban yang diperlukan. Menurut cara penyampaiannya, angket dapat dibedakan antara angket langsung, di mana angket itu langsung disampaikan kepada orang yang dimintai pendapat atau jawaban. Dan angket tak langsung, yaitu angket itu disampaikan kepada orang lain yang dimintai pendapat tentang pendapat atau keadaan orang lain. Angket dapat digunakan untuk mengungkapkan berbagai data pribadi siswa dan lingkungannya, seperti identitas, pengalaman, kegiatan, kondisi rumah, dan sebagainya. Beberapa petunjuk praktis untuk menyusun angket atau daftar isian untuk mendapatkan data tentang siswa dan lingkungannya. A. Gunakan kata-kata yang tidak mempunyai arti rangkap. B. Susunan kalimat hendaknya sederhana, tetapi jelas. C. Hindarkan pemakaian kata-kata yang tidak ada gunanya. D. Hindari pernyataan yang tidak perlu. E. Cantumkan kemungkinan jawaban sebanyak mungkin dalam bentuk pertanyaan tertutup, supaya subjek responden mempunyai kemungkinan pilihan yang luas. F. Pertanyaan hendaknya disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan responden sehingga pertanyaan ini dapat dijawab dengan baik. G. Hindarkan kata-kata yang bersifat sugesti dan juga kata-kata yang bersifat negatif. H. Pertanyaan jangan bersifat memaksa untuk dijawab. I. Bentuk berstruktur yang tertutup lebih baik daripada bentuk yang terbuka. J. Pertanyaan janganlah menuntut responden untuk berpikir terlalu ruwet. K. Pergunakanlah kata-kata yang netral, tidak menyinggung perasaan dan harga diri responden. I. Pertanyaan-pertanyaan dan bentuk tertutup hendaknya diperinci dalam dimensi yang sama. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fitri Handayani. Terima kasih kepada Mbak Sena Nematus Masrufa, untuk teman-teman yang lain dan juga untuk Pak dosen, Bapak Fandi. Mohon maaf ada sedikit kendala sinyal mungkin ya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Mbak Sena. Mbak Sena tadi sudah menyebutkan beberapa petunjuk praktis untuk menyusun angket atau daftar isian, untuk mendapatkan data tentang siswa dan juga lingkungannya. Di sini akan ditampilkan contoh angket dalam asesmen, bimbingan, dan konseling. Angket itu keterangannya adalah setiap pertanyaan, keterangan dari angket itu adalah setiap pertanyaan dalam angket berisi tentang pernyataan pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah. Angket bertujuan untuk melihat
Angket bertujuan untuk melihat pandangan siswa terhadap layanan bimbingan konseling dan tujuan akhir untuk memperbaiki pelayanan bimbingan konseling yang ada di sekolah. Angket ini tidak berisi jawaban benar ataupun salah. Oleh sebab itu, responden menjawab dengan, ya halo gimana? Oleh sebab itu, responden akan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang ada di dalam angket dengan sebenar-benarnya. Kemudian, yang selanjutnya, dalam penulisan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan angket, gunakanlah kata-kata yang tidak mempunyai arti rangkap. Di sini sudah ada contohnya. Pertanyaannya, perlunya layanan bimbingan konseling di sekolah. Itu satunya. Kemudian responden dapat memilih jawaban. Sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau bahkan sangat tidak setuju. Itu pilihan jawabannya. Sudah disebutkan di awal bahwasanya angket ini tidak memiliki jawaban benar atau salah ya. Jadi para responden memilih jawabannya sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, apa yang sesuai dengan apa menurut mereka tentang angket tersebut, tentang pernyataan tersebut. Pernyataan yang kedua, bimbingan konseling membantu saya dalam menyelesaikan masalah. Pernyataan ketiga, sekolah memberikan layanan konseling kepada semua siswa. Tadi saya sudah menyebutkan pernyataan-pernyataan yang kemungkinan yang ada di dalam angket. Kemudian di situ responden dapat memilih jawaban mereka. Ditekankan lagi di sini bahwasanya angket itu tidak memiliki jawaban yang benar atau salah. Jadi responden memilih sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran mereka tentang pernyataan di dalam angket tersebut. Kemudian selanjutnya angket sosiometri nomor 4 adalah salah satu suatu cara atau teknik untuk mengetahui hubungan sosial antar anggota dalam suatu kelompok tertentu. Angket sosiometri adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk memperoleh data hubungan sosial dari siswa. Hasil angket tersebut diolah dan digambarkan sedemikian rupa hingga memberi penjelasan yang baik tentang bagaimana jaringan hubungan sosial antar siswa di kelas. Gambaran hubungan sosial antar anggota dalam suatu kelompok disebut sosiogram. Materi yang selanjutnya B, perangkat penyimpanan data siswa. Program bimbingan dan konseling di sekolah dasar memerlukan data yang lengkap dan tepat tentang siswa. Data ini bukan saja berguna bagi guru, tetapi juga dapat dipergunakan oleh pihak lain, seperti orang tua siswa, kepala sekolah, dan pihak yang diberikan rujukan. Data tentang siswa antara lain dapat dipergunakan untuk mengenal masalah siswa dan atau menelusuri faktor-faktor penyebab masalah tertentu. Supaya data tersebut terhimpun secara lengkap, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, data tentang siswa dihimpun dari sumber yang tepat dengan menggunakan alat pengumpul data yang tepat. Yang kedua, data setiap siswa dikumpulkan secara berangsur-angsur dan semakin lengkap dan harus diperbaharui secara periodik agar tetap sesuai dengan kondisi nyata. Yang ketiga, data yang terkumpul harus diolah, disusun, dan disajikan sedemikian rupa hingga mudah dipahami dan dipergunakan. Data yang keempat, hasil poin ketiga tersebut harus disimpan di dalam catatan kumulatif yang disusun secara rapih dan sistematis dalam tempat yang aman. Yang kelima, seperti halnya dokter, setiap kali Anda akan membantu siswa, setiap kali guru akan membantu siswa, maka guru harus memperhatikan catatan kumulatif tersebut. Dan setelah membantu, maka guru harus membuat catatan tertentu di situ. C. Perangkat informasi. Perangkat informasi dalam hal ini merujuk pada media, alat atau perlengkapan yang diperlukan untuk memberi informasi kepada siswa. Informasi itu meliputi informasi yang berhubungan dengan pendidikan dan lanjutan studi, kegiatan dan cara belajar yang baik, kursus pekerjaan, dan karir pengembangan pribadi dan hubungan sosial. D. Perangkat teknis administrasi.
perangkat teknis administrasi berkenaan dengan belangko-belangko tertentu, buku catatan kegiatan bimbingan harian, program bimbingan dan konseling beserta agendanya dan format-format lainnya. Perangkat teknis administrasi ini dapat dikembangkan sendiri. Tidak usah seragam atau sama dengan yang lain, tidak perlu sama dengan yang ada pada buku, juklak, ataupun pada juknis tertentu. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Medina. Kepada Mbak Medina, saya silakan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan KB2, yaitu Perencanaan Bimbingan dan Konseling di SD. A. Arti penting perencanaan program bimbingan. Secara sederhana, perencanaan dapat dipandang sebagai suatu upaya untuk mempersiapkan suatu kegiatan agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berkenaan dengan upaya bimbingan di sekolah dasar, istilah perencanaan program bimbingan diartikan sebagai upaya para personel terkait di sekolah, guru pembimbing kalau ada, dan guru kelas dalam mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan program bimbingan di SD. Sebagai suatu bagian dari keseluruhan program pendidikan di SD. Bimbingan seyogianya merupakan suatu program pelayanan kepada siswa yang direncanakan dan dikembangkan secara matang. Dilihat dari segi kedudukan bimbingan sebagai bagian terpadu dari upaya pendidikan serta fungsi dan kegunaan perencanaan bagi keberhasilan program bimbingan, dapat dikemukakan beberapa alasan yang mendasari perlunya program bimbingan dipersiapkan secara terencana. Alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, program bimbingan harus selaras dengan program sekolah secara keseluruhan. Kedua, perencanaan dapat memfasilitasi pelaksanaan program bimbingan di sekolah. Tiga, perencanaan akan mempermudah pembagian tugas di antara personel sekolah yang ada. Keempat, perencanaan memungkinkan terlaksananya semua kegiatan secara menyeluruh. Kelima, keuntungan di atas akhirnya memungkinkan program bimbingan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. B. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan program bimbingan. Pengembangan program bimbingan pada suatu lembaga pendidikan sangat tergantung pada setting dan kondisi lembaga pendidikan yang bersangkutan. Dengan demikian, sekurang-kurangnya ada 4 hal pokok yang perlu dipertimbangkan dan merencanakan suatu program bimbingan di sekolah dasar, yaitu 1. Tujuan pendidikan dan karakteristik SD. Kedudukan bimbingan secara bagian terpadu dari keseluruhan program pendidikan mengimplikasikan bahwa tujuan pendidikan sekolah dasar seyogianya dijadikan landasan dan arah sasaran dari program bimbingan di sekolah dasar. Selain tujuan pendidikan di sekolah dasar, beberapa karakteristik sekolah dasar lainnya juga perlu diperhatikan. Gibson dan Michel tahun 1981 mengemukakan hal-hal yang harus diperhatikan itu dalam perencanaan program bimbingan sekolah dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, sekolah dasar lazimnya menggunakan sistem guru kelas, sehingga pola pendidikannya terpusat pada guru. Yang kedua, sesuai dengan tingkat perkembangan anak, cara belajar yang bermakna di sekolah dasar ditekankan melalui aktivitas, terlebih-lebih di sekolah dasar kelas-kelas rendah. Yang ketiga, siswa sekolah dasar adalah anggota dari suatu kelompok yang relatif stabil. Yang keempat, sekolah dasar lazimnya lebih sederhana dari sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum. Yang keempat, minat dan keterlibatan orang tua umumnya lebih besar pada sekolah dasar daripada sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum, terlebih pada kelas-kelas awal. Kedua, kebutuhan dan karakteristik siswa sekolah dasar. Agar program bimbingan yang dikembangkan benar-benar bermanfaat untuk memfasilitasi proses perkembangan,
dan pendidikan anak, maka Anda harus memahami karakteristik dan kebutuhan siswa sekolah dasar. Tugas-tugas perkembangan anak sekolah dasar seperti yang dikemukakan oleh Gibson dan Mitchell tahun 1981 meliputi yang pertama, mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berkesinambungan. Yang kedua, secara konstan mengintegrasikan pengalaman-pengalaman. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk memvisualisasikan sesuatu secara relatif terbatas. Yang keempat, memiliki daya nalar yang belum sepenuhnya berkembang. Yang kelima, memiliki daya konsentrasi yang masih terbatas pada jangka pendek. Yang keenam, mudah memiliki sikap dan minat terhadap sesuatu. Yang ketujuh, memiliki keputusan-keputusan dan tujuan-tujuan yang lebih terarah kepada pencapaian maksud-maksud jangka pendek. Yang kedelapan, mempertunjukkan perasaan yang relatif terbuka. Menurut Farwell dan Peter dalam Stone tahun 1983, titik berat bimbingan di sekolah dasar adalah adanya perkembangan pemahaman diri dan memberi kemudahan belajar pada siswa. Bimbingan bisa saja dilaksanakan dalam situasi informal, namun alangkah lebih baiknya jika pelayanan yang diberikan tetap direncanakan. C. Ciri-ciri program bimbingan yang baik di sekolah dasar. Program-program yang direncanakan secara baik dan terperinci memberikan banyak keuntungan, baik bagi siswa yang mendapat bimbingan maupun bagi petugas yang menyelenggarakan. Program bimbingan semacam itu antara lain, yang pertama, memungkinkan para petugas menghemat waktu, usaha, biaya, dengan menghindarkan kesalahan-kesalahan dan usaha coba-coba yang tidak menguntungkan. Yang kedua, memungkinkan siswa untuk mendapatkan pelayanan bimbingan secara seimbang dan menyeluruh. Yang ketiga, memungkinkan setiap petugas mengetahui dan memahami peranan masing-masing dan mengetahui bagaimana mereka harus melakukan upaya secara tepat. Yang keempat, memungkinkan para petugas untuk menghayati pengalaman yang sangat berguna untuk kemajuan dan untuk kepentingan para siswa dan bimbingannya. D. Model perencanaan program bimbingan di sekolah dasar. 1. Karakteristik model. Program bimbingan dan konseling komprehensif adalah suatu model pengembangan program yang difokuskan pada penciptaan lingkungan yang kondusif bagi siswa untuk dapat mengembangkan kebutuhan, kekuatan, minat, dan isu-isu yang berkaitan dengan berbagai tahap perkembangan siswa. Untuk meningkatkan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, semua layanan harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari program bimbingan yang berbasis perkembangan siswa. Sasarannya adalah membantu seluruh siswa untuk dapat mengembangkan dan mencapai kompetensi spesifik yang dibutuhkan. 2. Struktur program. Struktur program model komprehensif mencakup 4 komponen program, yaitu yang pertama, layanan dasar, yang kedua, layanan responsif, yang ketiga, layanan perencanaan individual, yang keempat, layanan dukungan sistem. Keempat komponen layanan ini memberikan kepada seluruh siswa materi program disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik perkembangan siswa. Keempat aspek program tersebut harus dirancang secara seimbang agar memberi arah yang jelas seberapa besar sumber untuk setiap komponen. 3. Distribusi program. Untuk siswa sekolah dasar, distribusi keempat aspek pelayanan tersebut adalah yang pertama, layanan dasar sekitar 50%, layanan responsif sekitar 25%, layanan perencanaan individual sekitar 25%. Jika dikonfigurasikan, persentase setiap komponen layanan adalah sebagai berikut. 4. Rumusan tujuan program.
Berikut diberikan contoh rumusan tujuan-tujuan spesifik program bimbingan di sekolah dasar dengan maksud untuk memberi gambaran yang konkret bagaimana merumuskan tujuan-tujuan bimbingan atas dasar visi dan misi sekolah yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan pertama, membuat keputusan yang efektif, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pembuat keputusan yang efektif dan mampu berpikir produktif. Kegiatannya adalah anak dimotivasi untuk mengambil inisiatif yang diperlukan untuk membuat keputusan-keputusan yang bermutu, yang mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan masyarakat di mana dia hidup. Tujuan kedua, sistem dukungan menciptakan sistem dukungan bagi siswa, memberi jaminan bahwa sekolah dan masyarakat bekerja sama untuk keberhasilan tiap siswa. Tujuan yang ketiga yaitu lingkungan belajar menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, baik bagi keamanan fisik maupun kesehatan emosional. Berikan suatu lingkungan yang bisa mendorong kreativitas, kepemimpinan, pengambilan risiko bagi staf dan siswa. Tujuan yang keempat, menjadi pelajar sepanjang hayat, mengembangkan pribadi siswa untuk menjadi pelajar sepanjang hayat yang mampu menemukan tantangan dari perubahan-perubahan dunia, menyiapkan siswa untuk menghadapi masyarakat global, masyarakat teknologi, dan masyarakat yang sedang mengalami perubahan kemajuan hidup. Tujuan yang kelima, integrasi masyarakat yang beragam, memanfaatkan kontribusi dari masyarakat yang beragam, menghargai dan mengintegrasikan nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat yang beragam bagi keuntungan semua pihak. Tujuan yang keenam, tanggung jawab kemasyarakatan, mengembangkan tanggung jawab kemasyarakatan, mengajarkan siswa akan pentingnya memberi kontribusi untuk mencapai kehidupan yang demokratis. Tujuan yang ketujuh, visi pribadi, membantu mengidentifikasi dan mengembangkan visi pribadi yang positif melalui pemberian respon terhadap minat-minat dan aspirasi individual siswa. 5. Komponen program. Struktur program mencakup 4 komponen, yaitu yang pertama, layanan dasar, yang kedua, layanan responsif, yang ketiga, layanan perencanaan individual, yang keempat, dukungan sistem. Baik, pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Fitri Yati Purnama. Terima kasih Mbak Maidina Putri. Saya akan melanjutkan materi presentasi hari ini. Kegiatan belajar 3. Pelaksanaan bimbingan dan konseling di SD. A. Pengumpulan data siswa. Kegiatan pengumpulan data biasanya dilaksanakan pada setiap tahun ajaran baru. Oleh sebab itu, berbagai perangkat instrumen pengumpul data harus sudah disiapkan sebelumnya. Alat pengumpul data bisa menggunakan yang sudah ada dalam pedoman-pedoman teknis, hasil modifikasi atau model baru buatan sendiri. Disarankan membuat sendiri agar lebih sesuai dengan kebutuhan nyata. B. Layanan orientasi dan pemberian informasi. Menurut Ahman 1999, pengalaman memasuki sekolah merupakan pengalaman pertama sekolah yang sesungguhnya. Kesan pertama sangat penting karena akan mendasari sikap siswa selanjutnya terhadap sekolah. Layanan orientasi dan pemberian informasi pada awal memasuki sekolah merupakan kegiatan yang strategis. Pelaksanaan pemberian informasi terhadap orang tua selain pada awal caturwulan 1 kelas 1, juga pada kelas 3, 4, dan 6. Pasca U1, kelas 3 dan 3, terjadi penambahan mata pelajaran dan waktu belajar. Sementara, perhatian orang tua cenderung menurun karena anak dianggap sudah mulai mandiri. C. Layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran yang perlu dikembangkan di SD
mencakup layanan penempatan dan penyaluran khusus bagi kelas 1. Penempatan dan penyaluran dalam kegiatan ekstrakurikuler, serta penempatan dalam kelas unggulan. 1. Layanan penempatan dan penyaluran bagi kelas 1. Pengalaman prasekolah mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar di sekolah. Siswa kelas 1 sekolah dasar memiliki pengalaman prasekolah yang berbeda-beda, baik ketika di TK maupun di rumah, sehingga kemampuannya sangat beragam. Keragaman kemampuan dasar ini merepotkan guru kelas 1 dalam melaksanakan PBM. Andai kata ketika masuk kelas 1, diadakan seleksi sederhana dalam kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Maka hasil seleksi ini berguna untuk keperluan penempatan, bukan untuk menerima atau menolak calon siswa. Model pengelompokan kelas berdasarkan kemampuan dapat dicobakan dalam satuan gugus sekolah. Tetapi jika model demikian belum memungkinkan, hasil seleksi dapat dimanfaatkan untuk penempatan tempat duduk. Yang kedua, layanan penempatan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Salah satu daya tarik sekolah dasar bermutu karena banyak melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, kesenian, bahasa Inggris, komputer, dan pramuka. Dalam banyaknya pilihan kegiatan ekstrakurikuler, terkadang membingungkan anak. Dalam kondisi seperti ini, guru SD diharapkan memiliki pemahaman tentang bakat dan kemampuan anak, sehingga mampu menempatkan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler yang paling cocok. Dan yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran dalam kelas unggulan. Siswa yang direkrut menjadi siswa kelas unggulan adalah siswa kelas 4, dengan pertimbangan bahwa siswa kelas 4 telah mulai dapat berpikir rasional, baik pada SD inti maupun SD imbas. D. Bimbingan pengembangan. Layanan dasar ini dimulai dengan mengungkap bagaimana pengalaman pertama para siswa di sekolah. Selanjutnya, pembicaraan dikembangkan sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Sebagai contoh, pengembangan materi layanan dasar ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesuksesan belajar. Kedua, keterampilan-keterampilan belajar. Yang ketiga, kesadaran akan pentingnya harga diri. 4. Peningkatan motif berprestasi. Yang kelima, pembuatan keputusan, penyusunan tujuan, perencanaan, dan keterampilan pemecahan masalah. Yang keenam, hubungan antar pribadi yang efektif. Yang ketujuh, keterampilan komunikasi. Yang kedelapan, hubungan antar manusia yang berbeda kebudayaan. Dan yang terakhir, tingkah laku yang bertanggung jawab. Bimbingan responsif. Layanan responsif diberikan kepada siswa yang membutuhkan bantuan langsung. Untuk hal ini, maka guru dapat memberikan layanan konsultasi atau nasihat kepada siswa, sekalipun guru pembimbing memberi respons atau bantuan terhadap masalah yang dikemukakan oleh siswa. Namun, beberapa topik berikut ini dapat diantisipasi dan sangat relevan dengan kebutuhan siswa. Oleh sebab itu, guru perlu memprioritaskan kesiapannya untuk membimbing siswa dalam hal-hal berikut. Yang ke-1, potensi drop out. Yang kedua, mengatasi stres. Yang ketiga, masalah kewanitaan, menstruasi atau lainnya. Yang keempat, tekanan orang dewasa. Yang kelima, sikap dan tingkah laku di sekolah. Yang keenam, hubungan antar teman sebaya. Yang ketujuh, pengalaman traumatik. Yang kedelapan, kematian anggota keluarga atau teman. Yang kesembilan, perceraian orang tua. Yang kesepuluh, salah asuh. Dan yang terakhir, pergaulan anak laki-laki dan perempuan. Beberapa bantuan yang diberikan kepada siswa bisa bersifat preventif, bila mana siswa yang meminta bantuan membawa pilihan yang tidak tepat. Atau beberapa bantuan yang diberikan kepada siswa bisa bersifat preventif. Perlakuan guru mungkin bersifat perbaikan atau remedial.
Bila mana menghadapi siswa yang nyata sudah terjerembab ke dalam masalah tertentu. Misalnya, melakukan pilihan yang tidak tepat sehingga tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. Guru dapat membantu siswa secara perorangan atau melalui kelompok kecil, mengkaji masalah dan tujuan individual, berkonsultasi dengan orang tua, kepala sekolah, dan mungkin pihak lain jika perlu. Mengkoordinasikan kegiatan bimbingan, melaksanakan dan menindaklanjuti, serta memonitor hasil kegiatan yang dicapai. Jika memungkinkan, guru pembimbing dapat mengembangkan bantuan kelompok sebaya, peer facilitator, dalam rangka membantu siswa atau sekelompok siswa tertentu. F. Bimbingan perencanaan individual. Sebagai bagian dari program bimbingan perkembangan, perencanaan individual mencakup kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan usia perkembangan siswa. Mengkoordinasikan prosedur penasihatan untuk memberi kemudahan kepada siswa dalam menempatkan keputusan yang dibuat oleh siswa dan orang tuanya. Bantuan perencanaan individual meliputi menginterpretasikan data hasil tes, aktivitas perkembangan karir seperti hari karir, strategi untuk memfasilitasi siswa yang mengalami transisi dari kelas tertentu ke kelas berikutnya, membantu menemukan kursus dan latihan yang diperlukan. G. Kerjasama. Di awal era otonomi ini, penyelenggaraan pendidikan di suatu sekolah harus serba mengandalkan kekuatan sendiri. Hal ini dapat diupayakan hanya bila pihak sekolah maupun menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat, terutama para orang tua siswa dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan kemajuan sekolah. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan Pak Ardianto. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Yang selanjutnya yaitu KB4, evaluasi pelaksanaan program bimbingan. A. Evaluasi program sebagai fungsi intrinsik. Penilaian suatu program jangan dipandang sebagai suatu kegiatan organisasi atau tersendiri, melainkan harus dipandang sebagai sebagian dari siklus suatu proses pelaksanaan program tertentu. Dengan kata lain, evaluasi adalah sebagai yang B, tujuan evaluasi. Furqan mengemukakan bahwa tujuan evaluasi yang berbeda-beda itu dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu akuntabilitas, pengembangan, dan pengetahuan. Yang C, prinsip-prinsip evaluasi program. Ada 7 prinsip, yaitu yang perlu dijadikan dasar pelaksanaan evaluasi program bimbingan dan konseling, yaitu 1. Evaluasi yang efektif memerlukan pemahaman tentang tujuan-tujuan program. Yang kedua, evaluasi yang efektif memerlukan kriteria pengukuran yang tepat. Yang ketiga, evaluasi yang efektif bergantung pada ketetapan orang yang mengukur kriteria yang ditetapkan. Yang keempat, evaluasi program bimbingan dan konseling di SD harus melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, baik dari lingkungan, internal maupun eksternal. Yang kelima, evaluasi yang bermakna memerlukan umpan balik dan tindak lanjut. Yang keenam, evaluasi sangat efektif jika direncanakan dan berkesinambungan. Yang ketujuh, evaluasi harus memberikan motivasi kepada pelaksana program untuk bekerja lebih baik. Yang D, metode evaluasi. Metode pertama, penilai mengidentifikasi kemajuan yang dicapai setelah suatu program tertentu dilaksanakan dalam suatu periode waktu tertentu. Yang kedua, dilakukan atas dasar perbandingan antara 2 kelompok. Yang ketiga, evaluasi dilakukan atas dasar identifikasi hasil program yang diharapkan dan kaitannya dengan karakteristik dan kriteria. Yang E, prosedur evaluasi. 1. Identifikasi tujuan-tujuan yang akan dinilai. Yang kedua, mengembangkan rencana kegiatan evaluasi. Yang ketiga, melaksanakan rencana. Kesimpulannya,
Prosedur pengelolaan program bimbingan konseling memiliki keterkaitan satu sama lain. Hampir di seluruh sekolah memiliki guru pembimbing. Hal ini dikarenakan untuk membantu peserta didik di sekolah tersebut untuk bisa menjalani kehidupannya dengan baik, serta untuk membantu siswa dalam memecahkan masalahnya. Bimbingan dan konseling di sekolah tidak berdiri sendiri, melainkan ada struktur organisasinya, yang mana dikepala oleh kepala sekolah yang bertugas sebagai pengawas. Prosedur pengelolaan program bimbingan dan konseling tidak hanya mempunyai struktur organisasi saja, melainkan juga ada layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling sangat penting, di mana dalam prosesnya akan melibatkan banyak pihak. Hal ini sangat penting dibahas, mengingat pentingnya bimbingan dan konseling sendiri bagi sekolah dan pihak lainnya yang membutuhkan peran dan fungsi dari bimbingan dan konseling. Sekian materi dari kelompok kami, dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan.